Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran prakarya kita, yaitu masih di bab 2, pertemuan kedua, yaitu mengenai penghasil bunyi dan gerak bersumber pada arus listrik DC. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita sama-sama baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak semuanya, kita lihat yang pertama, kita akan merencanakan prosedur alat bunyi yang memanfaatkan listrik. Adapun langkah-langkah untuk membuat listrik, yang pertama adalah membuat rancangan. Jadi anak Ustadz harus merancang terlebih dahulu. Kira-kira apa yang anak Ustadz ingin buat. Ya, dalam membuat rancangan itu ada dua rancangan yang harus disiapkan, yaitu rancangan elektro. Elektro itu ada bagian-bagian komponen. Ya, itu yang paling penting tuh nak ya. Dan wadah. Kalau wadah itu tidak begitu sulit nah ya, karena wadah itu untuk penutup luarnya aja atau ibarat casingnya ya. Untuk rancangan elektro inilah yang membutuhkan orang yang benar-benar ahli dalam elektro, tidak bisa sembarangan nah ya, harus tahu dia komponen-komponen mengenai elektro nah. Dan biasa yang diperoleh itu bisa bereferensi dari buku-buku elektronik ya, buku-buku elektro, ataupun pada PCB yang sudah ada skemanya. Jadi tinggal memasukkan komponen-komponennya. PCB-nya sudah ada skemanya, tinggal memasukkan komponen sesuai skema yang ada pada PCB tersebut. Itu lebih mudah nak ya, daripada membuat skema sendiri. Kalau untuk wadah itu dapat dibuat sendiri. Itu hanya membutuhkan kreativitas pembuatnya ya. Itu nah. Yang berarti untuk membuat rancangan harus ada dua ya. Rancangan wadah dan rancangan elektronya. Terus yang selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Adapun untuk alat-alatnya itu adalah bur tangan atau bur listrik. Ini ya gambar bur, ini bur listrik nah ya. Ini itu adalah bur listrik. Nah mungkin anak Ustadz fungsinya tahu nak ya. Tapi biasanya kalau untuk mengenai elektro, ini burnya bukan bur yang ini nak ya, tapi ada bur yang kecil, burnya pakai genggam dia nak. Itu fungsinya adalah untuk melubangi papan PCB ya, itu burnya. Terus ada kikir yang bawahnya ini biasanya untuk mengikir kaki-kaki PCB atau memotong, juga bisa menggunakan tang, bisa juga menggunakan kikir tuh biar rata. Terus palu, terus ada solder ya, ini solder. Solder itu adalah fungsinya adalah untuk matri nanti nak ya, memanaskan timah biar meleleh. Terus ada obeng ya, ada obeng, ada pinset ya, paling bawah pinset. Pinset ini adalah tujuannya untuk memegang komponen ya, komponen-komponen apa yang mau kita solder. Kalau kita pegang secara langsung dia akan terasa panas nak ya, biar tidak terlalu panas, dia dipegang menggunakan pinset ini nak. Setelah itu barulah nanti disolder, setelah dingin baru bisa kita pegang. Terus ada obeng, pinset, tang pemotong ya, tang pemotong ini nak ya, tang pemotong untuk memotong kaki komponen dan juga bisa yang lain-lainnya ya. Terus ada tang penjepit nih ya, terus ada gergaji dan banyak lagi nak sebenarnya alat-alat yang harus anak Ustadz siapkan untuk membuat alat bunyi ini nak ya. Terus yang selanjutnya kita lihat membuat rakitan nak ya. Dalam membuat rakitan, yaitu anak Ustadz harus memahami komponen dan gambar rakitan. Seperti yang ada pada gambar ini ya. Ini adalah papan PCB, tapi ini bagian belakangnya atau bagian bawah ya. Jadi kalau bagian bawah itu tidak tahu nak kita. Tahunya itu nanti setelah dibalik, nah di atasnya itulah ada nanti gambar-gambar atau komponen-komponen yang kita pasang. Kalau di bawah ini cuma untuk alur-alurnya ya.
Oke, kita lihat di sini untuk memahami komponen dari gambar rakitan, kita harus memahami komponen apa yang dibutuhkan dan apa arti dari rangkaian tersebut. Arti dari rangkaian biasanya itu yang pertama garis, ya, garis-garis ini. Garis-garis ini adalah menggambarkan konduktor, tempat peredaran arus listrik, ya. Terus ada titik, tempat terjadinya pertemuan antara komponen. Terus ada simbol, tempat dipasangnya satu komponen, ya. Oke, kalau titik tempat pertemuan komponen, nah, ya. Kalau simbolnya nanti anak Ustadz bisa lihat di bagian atasnya. Oke, yang selanjutnya adalah memasang komponen pada PCB. Memasang pada komponen PCB ini gampang-gampang susah, nak, ya. Kalau anak Ustadz memegang sesuatu, memegang solder itu masih menggretek, ya, atau goyang, nah itu akan mempengaruhi hasil dari penyolderan. Karena solder itu kalau bisa, apalagi komponen yang kita pasang itu kecil, nah, ya. Cara pemasangan pada PCB adalah sebagai berikut. Yang pertama, PCB harus sudah ada skemanya, ya. Jadi anak Ustadz tinggal memasukkan PCB komponennya pada PCB. Kalau belum ada skemanya, anak Ustadz bingung nanti, ya. Terus yang kedua, PCB sudah ada lubang untuk masukkan kaki kawat atau komponen. Nah, ini seperti gambar yang ini. Nah, ini ada lubang-lubangnya. Biasanya kalau pada PCB yang PCB polos, ya, nah itu lubang-lubang ini adalah menggunakan bur yang Ustadz bilang tadi. Burnya itu kecil, nah, ya, digenggam biasanya. Nah, itu ada fungsi burnya. Nah, kalau belum ada lubangnya, mau tidak mau anak Ustadz harus membuat lubangnya terlebih dahulu. Terus memasukkan kaki komponen harus dari atas ke bawah. Jangan sampai terbalik, ya. Dari atas, dari yang sudah ada gambar skemanya itu. Nah, disitu kan ditentukan seperti kayak gambar ini, ya. Nah, gambarnya kan ada ketentuannya tuh, ada D2, C1, ya. Singkatan-singkatan yang Ustadz jelaskan mengenai resistor, kapasitor di pertemuan. Terus yang selanjutnya, bagian atas PCB terdapat badan komponen, sedangkan bagian bawah terdapat kawat komponen yang akan saling berhubungan. Seperti gambar yang tadi. Nah, ini ada bagian bawahnya, ya. Bagian atasnya. Terus yang selanjutnya adalah membuat rakitan. Ya, membuat rakitan, yaitu yang terakhir adalah cara mematri. Ya, setelah pemasangan selesai, langkah selanjutnya yaitu adalah mematri menggunakan kawat timah dan solder. Dalam pematrian ini harus dilakukan penuh hati-hati agar komponen yang dipatri itu tidak goyang dan menyatu pada komponen lain, ya. Nah, kalau seandainya alatnya kecil, itu biasanya menggunakan mata untuk soldernya itu yang lebih kecil, nah, ya. Seperti kayak jarum tuh, nah, ya, kecil sekali dia. Nah, apalagi seperti materi IC ini seperti gambar ini, nah, ya. Ini materi IC, nah. Dia kecil, nah itu yang agak susah. Kalau yang besar-besar seperti ini gampang nih, nak, ya, nih. Nah, ini gampang, yang susah tuh yang kecil, ya. Solder sebaiknya itu gunakanlah solder yang dayanya sekitar 20 sampai 30 watt, ya, dan yang paling besar itu adalah 40. Untuk kawat timahnya itu gunakanlah kawat timah yang lunak biar cepat melelehnya, nak, ya. Jangan gunakan kawat yang agak keras. Kalau yang agak keras itu susah melelehnya. Semakin susah melelehnya, semakin lama nggak usah kerjanya nanti, ya. Terus langkah yang selanjutnya adalah melakukan penyelesaian akhir, yang mana dalam penyelesaian akhir ini anak Ustadz harus melakukan tes berulang-ulang kali hasil dari alat yang Ustadz bikin tadi, ya. Apakah alatnya itu berbunyi, kalau berbunyi normal atau tidak, ya. Nah, terus yang setelah itu kalau seandainya sudah normal, masukkanlah komponen atau rakitan ke dalam wadahnya atau tempatnya yang udah Ustadz siapkan. Terus yang ketiga, menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai tuntas pada bagian yang sekecil-kecilnya.
Yang keempat, memastikan bahwa pekerjaan telah selesai dan berhasil dengan baik. Itu adalah langkah-langkah membuat rakitan ya. Oke, ini ada tugas 5 ya. Anak Ustadz silakan kerjakan tugasnya ini, dikirim ke WA Ustadz nak ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa Ustadz pahami. Lebih dan kurang Ustadz maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.